Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alifi Alimin dapat kembali menjumpai Anda dalam program Galanggang. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dan akan memberikan Anda informasi seputar olahraga yang ada di Sumatera Barat. Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama ini datang dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, pembinaan pemain sepak bola usia muda di Kota Padang terus menggeliat. Salah satunya melalui Sekolah Sepak Bola atau SSB. Meski sebagian besar SSB minim anggaran, namun tidak menyurutkan bagi mereka untuk berprestasi. Lahirnya pemain-pemain sepak bola yang hebat di Kota Padang tidak terlepas dari peran serta Sekolah Sepak Bola atau SSB. Salah satunya SSB Padang Peduli. Salah satu SSB yang telah banyak mengukir prestasi di berbagai turnamen dan terus berkembang di antara SSB-SSB yang ada di Kota Padang. Meski SSB Padang Peduli tergolong masih baru, namun berbagai prestasi telah diraih, yakni turnamen Ali Mansori Cup meraih juara 1, Liga Piala Askot meraih juara 2, dan turnamen Piala Bupati Darmasraya. SSB Padang Peduli menggelar latihan di kawasan olahraga Ganting dengan jadwal latihan 4 kali seminggu, yakni Selasa, Kamis, dan Jumat pada sore hari dan Minggu pada pagi hari. Bagus, pelatih SSB Padang Peduli menyebutkan, saat ini jumlah yang terdaftar di SSB Padang Peduli ada sebanyak 50 orang, yakni mulai dari kelompok umur 7 sampai 14 tahun, dengan jumlah pelatih sebanyak 4 orang. Selain memantapkan teknik dasar dalam sepak bola seperti passing, shooting, dan lain sebagainya, program SSB Padang Peduli juga mengarah kepada pengembangan mental dan kreativitas anak, sehingga anak menyukai sepak bola sejak usia dini. Dia mengaku meski masih minim sarana, namun tidak menyurutkan berprestasi. Latihan dari mengasah teknik dasar, memantapkan teknik dasar anak-anak ini seperti passing, dribbling, dan shooting anak-anak, serta kebersamaannya, dan kita membuat anak-anak ini fun dengan sepak bola, mengerti dengan sepak bola, dan bangga bisa bermain sepak bola. Mungkin harapan dari pemerintah agar lebih memperhatikan SSB di seluruh Kota Padang agar bisa sama perkembangan yang merata dan lebih memperhatikan anak-anak usia muda dan usia dini seperti yang kita lihat sekarang ini. Dia berharap kepada pemerintah lebih memperhatikan SSB di Kota Padang karena melalui SSB ini dapat membina dan melahirkan para pemain berbakat di Kota Padang. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Jelang Piala Suratin tingkat nasional U17 yang tinggal 17 hari lagi, tim PSP Padang U17 mulai mematangkan strategi dan finishing dalam bermain. Selain itu, berbagai uji coba juga diintensifkan guna menambah jam terbang pemain. Jelang Piala Suratin tingkat nasional U17 yang tinggal 17 hari lagi, tim PSP U17 terus menggenjot latihannya. Pelatih PSP U17 Dedi Umar Putra menyebutkan saat ini tim mulai memasuki teknikal, taktikal, serta finishing saat bermain. Untuk menambah jam terbang pemain, tim PSP memperbanyak uji coba dengan melawan tim dengan kualitas di atas dan kualitas di bawah PSP Padang. Hingga saat ini PSP U17 telah melakukan uji coba sebanyak 9 kali. Selain melakukan uji coba, juga melakukan simulasi pertandingan untuk menyesuaikan jadwal pertandingan nanti. Selain latihan dan uji coba, para pemain juga diberikan edukasi terkait aturan pertandingan nanti. Kita PSP 17 tahun, kebetulan jadwal Suratin tingkat nasional udah keluar tanggal 14 Maret. Nah, jadi kita kalau nggak salah saya hitung waktu tersisa tinggal 17 hari lagi. Nah, ini 17 hari lagi sekarang ini kita masuk tahapan persiapan teknikal, taktikal bermain dan diakhiri dengan finishing. Nah, tentu di sini kita lihat kita akan mengambil beberapa banyak uji coba. Yang insya Allah
dalam minggu ini kita ambil lawan yang di atas kita 2 kali, habis itu kita lawan di bawah 2 kali. Pada Piala Suratin tingkat nasional, Sumbar menurunkan 3 tim, yakni PSP U17 yang akan bertanding pada tanggal 14 Maret 2022 di Jawa Timur, PSP U15 yang akan bertanding tanggal 12 Maret di Jawa Tengah, dan tim PS Mangcudum U13 yang akan bertanding di Jakarta. Kita beralih ke cabang olahraga lainnya pemirsa. Olahraga sepak rago merupakan olahraga yang sekaligus permainan anak nagari di Minangkabau yang masih eksis hingga saat ini. Permainan ini dimainkan oleh 5-10 orang dengan cara membentuk lingkaran. Permainan olahraga sepak rago masih eksis di Kota Padang. Salah satunya di kawasan Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Kegiatan ini dilakukan para pemuda, biasanya di sore hari usai melakukan aktivitas. Afrizal, Ketua Pemuda Simpang Tabing, menyebutkan olahraga sepak rago merupakan salah satu olahraga tradisional yang dimainkan oleh anak-anak nagari di Minangkabau. Saat kondisi pandemi saat ini, sebagai salah satu olahraga, tentunya sepak rago sangat baik untuk meningkatkan imun tubuh. Ia berharap olahraga sepak rago tetap eksis dan diminati oleh generasi muda, sehingga tidak tergilas dengan jenis olahraga lainnya. Rago ini menambah imun tubuh dan bersemangat kan, apalagi kondisi saat corona sekarang. Yang lebih baiknya kan dimantapkan olahraga ini kan. Sementara itu, salah seorang pemain sepak rago, Muhammad Arif, menyebutkan olahraga sepak rago merupakan salah satu jenis olahraga tradisional. Dirinya selalu main sepak rago di lapangan di kawasan Tabing, guna untuk memperkenalkan kepada generasi muda agar olahraga ini tetap eksis. Diketahui sebelumnya, olahraga sepak rago merupakan salah satu permainan anak nagari yang berkembang di wilayah Minangkabau. Untuk melestarikan tradisi sepak rago pada Kuala Muda, dan kita juga memperkenalkan pada anak-anak yang muda agar mereka tahu bahwa ini adalah kegiatan atau olahraga tradisional. Permainan ini dimainkan oleh 5-10 orang dengan cara membentuk lingkaran. Meski maraknya permainan modern saat ini, permainan tradisional ini tetap eksis di Kota Padang. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Atlet Binaraga Sumatera Barat di Dinggrimon mengharapkan dukungan dari Pengprov PBFI dan KONI Sumatera Barat untuk memfasilitasi guna mengikuti kejurnas yang akan digelar di Jakarta pada Maret mendatang. Kejurnas yang akan digelar di Jakarta tersebut merupakan kejurnas yang penting untuk mengukur kemampuan dan evaluasi di ajang nasional. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh atlet Binaraga Sumatera Barat di Dinggrimon untuk menghadapi kejurnas yang akan digelar bulan Maret mendatang. Atlet Binaraga Sumbar di Dinggrimon mengatakan kejurnas kali ini kurang mendapat perhatian dari pengurus Provinsi Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia atau PBFI Sumbar. Padahal di Dinggrimon menilai kejurnas yang akan digelar di Jakarta tersebut merupakan kejurnas yang penting untuk mengukur kemampuan dan evaluasi di ajang nasional. Untuk itu, di Dinggrimon berharap dukungan penuh dari PBFI Sumbar dan KONI Sumatera Barat untuk mengikuti kejurnas tersebut, sehingga mampu memberikan hasil terbaik bagi Sumatera Barat. Saya udah dapat agenda, mungkin ada event di bulan 3, itu Mister Indonesia Seri 1. Itu yaitu kejurnas nasional, di mana kita Sumatera Barat harus mengikutinya. Namun karena keadaan sekarang ini, saya melihat itu tuh ada ketua umum kita, yaitu di PBFI, Persatuan Binaraga Fitness Indonesia, yang mengundurkan diri. Jadi di sini saya lihat lambatnya pengurus kita di Sumbar itu dalam mengurus atletnya. Kemarin saya udah sempat mengajukan permohonan untuk mengikuti pertandingan. Ya, itu wajib saya sebenarnya untuk mengukur kekuatan di luar. Namun tidak ada tanggapan dari Pemprov PBI Sumatera Barat sendiri. Nah, di sini saya berharap keseriusan dari terutama dari Pemprov saya, PBFI Sumatera Barat, untuk mengurus atletnya, dan kemudian juga saya berharap di sini ikut andilnya campur tangan pemerintah, terkhususnya KONI Sumatera Barat.
atau perhatian pihak lainnya agar terjadinya pembinaan yang baik dalam binaraga ini. Diding Grimon menilai sejak dipecahnya kepengurusan PB PABBSI menjadi beberapa kepengurusan berdampak terhadap menurunnya perhatian Pengprov masing-masing bidang terhadap atletnya. Seharusnya kondisi ini dapat dimanfaatkan masing-masing Pengprov untuk lebih fokus dalam melakukan pembinaan dan pengembangan atlet. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Gak Langgang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gak Langgang. Pemirsa, kali ini kita beralih pada segmen fokus dan sosok. Pemirsa, sekolah sepak bola atau SSB merupakan wadah penting dalam melahirkan pemain bola profesional. Maka tidak heran sebagian pemain besar lahir dari SSB. Namun sayangnya keterbatasan sarana kerap dialami dalam perkembangan SSB, khususnya di Kota Padang. Lahirnya para pemain sepak bola muda dan berbakat di Kota Padang tidak terlepas dari peran serta sekolah sepak bola atau SSB yang ada di Kota Padang. Meski SSB tersebut minim anggaran, namun tidak mematahkan mereka untuk terus mengukir prestasi, khususnya di bidang sepak bola. Sebagian pelatih tidak menampik masih minimnya perhatian pemerintah terhadap sekolah sepak bola di Kota Padang. Dia berharap pemerintah melalui instansi terkait memperhatikan SSB di Kota Padang, karena SSB merupakan wadah untuk melatih sepak bola usia dini hingga remaja sebagai cikal bakal menjadi pemain yang profesional nantinya. Dari pemerintah agar lebih memperhatikan SSB di seluruh Kota Padang agar bisa sama perkembangan yang merata dan lebih memperhatikan anak-anak usia muda dan usia dini seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke, bagus. Ya, Jumlah murid kita sekarang berapa siswa kita? sekitar kurang lebih 50-an murid. Itu rentang umur berapa? Dari usia 2007 hingga 2012 kami mempersilahkan anak-anak latihan di sini. Dan apabila ada juga yang ingin bergabung latihan, kami tetap menerima dengan senang hati. Kami akan melatih setiap anak-anak yang hadir dan berniat untuk bermain sepak bola. Dia menyebutkan saat ini jumlah siswa yang terdaftar di SSB Padang Peduli ada sebanyak 50 orang, yakni mulai dari kelompok umur 7 sampai 14 tahun dengan jumlah pelatih sebanyak 4 orang. Selain memantapkan teknik dasar dalam sepak bola seperti passing, shooting, dan lain sebagainya, program SSB Padang Peduli juga mengarah kepada pengembangan mental dan kreativitas anak, sehingga anak menyukai sepak bola sejak usia dini. Dia mengaku meski masih minim sarana, namun tidak menyurutkan untuk berprestasi. Meski SSB Padang Peduli tergolong masih baru, namun berbagai prestasi telah diraih, yakni turnamen Ali Mansori Cup meraih juara 1, Liga Piala Ascot meraih juara 2, dan turnamen Piala Bupati Darmasraya. SSB Padang Peduli menggelar latihan di kawasan olahraga Ganting dengan jadwal latihan 4 kali seminggu, yakni Selasa, Kamis, dan Jumat pada sore hari, dan Minggu pada pagi hari. Alhamdulillah kami sudah meraih prestasi yang pertama Piala Ascot yang baru diadakan. Itu antara SSB ya? Ya, antara SSB Kota Padang. Terus
Piala Bupati Damastraya antara SSB Sumatera Barat dan kami meraih juara 3. Dan terakhir waktu itu ada turnamen di Bayang, kami meraih juara 1. Ini latihan kita sini apa aja di sini? Gimana? Teknik-tekniknya seperti apa aja latihan kita? Kita mulai latihan dari mengasah teknik dasar, memantapkan teknik dasar anak-anak ini seperti passing, dribbling, dan shooting anak-anak, tentang kebersamaannya, dan kita membuat anak-anak ini fun dengan sepak bola, mengerti dengan sepak bola, dan bangga bisa bermain sepak bola. Sementara itu, pemilik SSB Padang Peduli menyebutkan tidak mematok uang masuk, hanya membayar uang bulanan saja. Itu pun sangat terjangkau bagi siswa. Selain itu, jika ada dari kejuaraan di luar kota, seringkali dia yang menalangi jika ada kekurangan biaya. Dia berharap adanya perhatian sekurang-kurangnya bantuan peralatan latihan agar sepak bola lebih berkembang di Kota Padang. Karena selama ini untuk pembelian peralatan hanya swadaya dari pemilik SSB dan siswa SSB. Terlebih semenjak berdirinya SSB ini beberapa tahun lalu belum ada perhatian dari pemerintah. Saya pribadi mungkin dihukum dengan nama Padang Peduli mungkin. Iya. Kalau untuk Padang Peduli itu pembayaran ringan mungkin. Iya. Pertama sekali kami tidak ada mata uang masuk, Iya, tidak ada. iya. Bulanan cuma 20.000. Oh iya. Itu aja. Dan untuk turnamen-turnamennya, kalau kami pergi ke turnamen ke daerah, kita tidak ada membebankan pada orang tua. Iya. Berapa diberikan orang tua, berarti saya menanggung. Oke. Kalau saya pribadi, semenjak saya mendirikan SSB ini, kalau keperhatian ini kan tidak bisa kita dustain. Iya betul. Bisa dustain, itu kebenaran. Tapi sekarang belum ada saya Oke. untuk diperhatikan. Mungkin saya angka baru tak apa, cuma saya minta ke apa? Mungkin harapan dari Bapak sendiri seperti apa mungkin? Ya, istilahnya bantuan lah. Iya. Sekurang-kurangnya peralatan atau prasarana kami dilakukan. Sebenarnya kalau ada hubungan sinkron, istilahnya hubungan yang lebih bagus antara itu mungkin lebih berkembang bola di Kota Padang. Iya. Sekarang kan swadaya aja. Iya, swadaya. Pribadi aja. Sementara itu, pelatih PSP U17 menyebutkan saat ini SSB sangat menjamur di Kota Padang. Tentu butuh perhatian yang serius dari pemerintah Kota Padang. Saat ini Askot PSSI Kota Padang telah memberikan dukungan secara berangsur-angsur berupa bantuan peralatan dan program-program yang telah disusun. Karena SSB merupakan cikal bakal lahirnya pemain-pemain sepak bola di masa depan. Alhamdulillah kita lihat sampai hari ini SSB di khususnya di Kota Padang sangat menjamur, sangat bergairah. Nah, ini tentu butuh perhatian yang serius dari pemerintah Kota Padang, beberapa pihak-pihak yang terkait, contohnya yang membidani sepak bola tentu Askot PSSI Kota Padang. Nah, ini alhamdulillah kita di Kota Padang bentuk dukungan itu telah diberikan oleh Bapak Mas Dede Aje dengan berbagai program-program yang telah disusun beberapa pengurus Askot, di mana salah satunya ada peralatan dan bantuan, dan ini sungguh sangat kita banggakan. Jadi karena SSB itu adalah cikal bakal pemain-pemain sepak bola yang akan nanti untuk fondasi-fondasi tim-tim, misalnya tim Sumatera Barat, tim Indonesia, karena di SSB itulah mereka diberikan bekal. Pemirsa, Padang memiliki potensi pesepak bola cilik. Salah satunya Erlangga Wicaksana Negara. Sukses mengukir prestasi pemain bola cilik yang bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Erlangga Wicaksana Negara.
Nama ini mungkin tidak asing lagi bagi sebagian pesepak bola cilik di Kota Padang. Pasalnya pemain si kulit bundar ini cukup memiliki potensi dan telah berlaga di berbagai event. Kecintaan pemain bola cilik Erlangga Wicaksana Negara berawal saat ia bermain bola di belakang rumah bersama teman-teman sebayanya. Saat itulah Erlangga Wicaksana Negara atau akrab disapa Elang ini mulai menyukai olahraga sepak bola dan ingin menekuni olahraga tersebut. Namun sang ayah belum memberi restu lantaran Elang waktu itu juga sedang aktif ikut klub renang di Gor Haji Agus Salim Padang. Setelah 3 bulan berjalan, ayah pun belum memberi restu, sehingga Elang jatuh sakit dan sempat menggigil sambil memeluk bola. Melihat kemauan yang keras untuk bermain bola, sang ayah merestui anaknya ikut bermain bola dengan memasukkannya pertama kali di BBC Batuang Taba. Saat itu Elang masih duduk di kelas 2 SD. Baru beberapa bulan ikut bergabung di klub BBC Batung Taba, Elang mulai mengikuti turnamen sepak bola di Kabupaten Solok Selatan. Timnya pun meraih juara 1. Selain itu juga turnamen Propeo di Kota Padang juga meraih juara. Sehingga nama Elang pun menjadi buah bibir di kalangan sepak bola dan SSB. Karena keinginan dia di bola, jadi sempat dia bosan dan tidak mau renang lagi. Kebetulan di belakang rumah itu dia main bola tiap sore, main bola kan. Jadi cinta kepada bola. Cinta, berhenti dia berenang. Tapi tidak saya masukkan bola kan gitu. Sampai 3 bulan sejak dia berkeinginan tuh berhenti di bola, di berenang, main bola belakang rumah sampai dia sakit. Dalam keadaan sakit itu dia peluk bola kan gitu, dia pengen latihan bola. Sejak itulah saya ambil kesimpulan, berarti betul-betul anak ini mau pengen bola. Saya masukkan bola. Pertama kali di BBC Batung Taba. Pindah ke SSB Padang Peduli, berbagai prestasi pun diraih oleh Elang. Pada Liga Askot SSB Kota Padang, Elang juga menjadi top skor dengan mencetak sebanyak 13 gol. Tekad terkuat serta memiliki mental juara, Elang selalu mengukir prestasi di sejumlah turnamen. Kenapa milih sepak bola? Karena saya mau bermain di timnas Indonesia. Ini katanya Elang juga top skor ya. Bisa ceritakan apa aja itu? Top skor di Piala Askot, Imam Monjo, dan di Padang Peduli. Elang bercita-cita ke depannya akan menjadi pemain bola yang profesional dan bisa berlaga di klub-klub dunia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Anda dapat menyaksikan live streaming Padang TV hanya di www.padangtv.id. Saya Alifia Alimin beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan salam olahraga.